Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat bertemu kembali di dalam kegiatan berkaitan dengan guru penggerak. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas semua berkat rahmat serta kelimpahan karunia-Nya kepada kita, terutama kepada teman kita Ibu Eji. Kita mohon berkat dan rahmat-Nya saat ini di dalam kegiatan kita hari ini. Pada hari ini Ibu Eji merupakan calon guru penggerak yang akan membagikan pemahaman dan penerapannya di kelas berkaitan dengan budaya positif. Materi yang akan dibagikan ini sangatlah penting dalam membangun budaya positif yang dimulai dari kelas Bapak Ibu masing-masing yang nantinya akan berimbas secara luas pada budaya positif sekolah. Saya sangat berharap kepada Bapak Ibu Guru agar bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan bisa berjalan dengan lancar, sehingga materinya bisa dimaknai secara lengkap dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu sekalian. Sebagai pimpinan sekolah, saya menyambut baik kegiatan ini agar kita bisa memahami konsep budaya positif dan bisa diterapkan di sekolah kita. Untuk saat ini, itu saja yang perlu kami sampaikan, dan saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ibu Eji untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian karena sudah bisa hadir di sini bersama saya untuk mendengarkan materi tentang budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia. Saya Adriana Sensiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari sekolah kita. Angkatan 3-nya itu untuk skala nasional, sedangkan untuk daerah kita, untuk Manggarai, ini baru angkatan yang pertama. Dan angkatan yang kedua untuk Manggarai nanti akan dibuka lagi pada angkatan 6. Dan sekarang masih proses perekrutan untuk angkatan 5. Saya berharap Bapak Ibu sekalian silakan pantau di SIM PKB. Kalau misalnya sudah muncul pendaftaran supaya bisa daftar. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, saya siap bantu. Ya, itu saja. Oke. Materi yang akan saya bagikan pada hari ini yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Materi tentang budaya positif ini merupakan salah satu materi yang kami pelajari dalam program guru penggerak. Ya, ini hanya salah satunya. Ada beberapa poin yang akan dibahas pada hari ini, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti mohon izin untuk buka masker. Nanti di setiap poinnya saya selipkan di situ tujuan pembelajarannya sebelum poin yang dibahas. Oke, yang pertama budaya positif atau ekosistem positif. Dilihat dari katanya yaitu budaya positif. Ya, budaya itu berarti kebiasaan. Yang berikut budaya positifnya yaitu lingkungan di mana anak bisa merasa nyaman berada di sekolah, sehingga dia bisa dengan leluasa belajar dan juga menciptakan sesuatu
atau dia bisa merdeka dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Saya jelaskan sedikit di situ. Itu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tahu semua bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau dulu, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru di sini yaitu kita menuntun mereka supaya mereka bisa selamat dan juga bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga ini menganalogikan kita sebagai pendidik dengan petani. Ya, contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Yang mana kewajiban kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Misalnya, petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tetapi seorang petani tidak bisa, misalnya dia tanam padi, lalu dia paksa itu padi supaya tumbuh jagung. Tanam padi tapi panennya jagung. Ya, begitu juga kita sebagai guru. Anak-anak ini mereka memiliki kodratnya masing-masing dan tugas kita menuntun supaya kodrat itu atau mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya agar mereka bisa selamat dan juga bahagia. Semoga nanti kalau Ibu Kepala Sekolah atau yang diwakili tadi mengizinkan, mungkin kita perlu bahas juga bagaimana dasarnya pendidikan itu menurut Bapak Pendidikan Nasional, karena dia yang mendirikan pendidikan di Indonesia. Kita masuk poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Tujuannya yang pertama, kita pahami miskonsepsi tentang kontrol. Dan yang kedua, memahami dan menerapkan perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang ketiga, bersikap kritis, reflektif, dan terbuka dalam menganalisis perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini memang kita sudah jalankan kontrol kita terhadap anak-anak. Tetapi dari materi yang kami pelajari, ada beberapa ilusi atau sebenarnya bukan itu hal yang pokoknya, tetapi kita terapkan seperti itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena mereka sedang mengizinkan bahwa dirinya itu dikontrol. Artinya mereka sudah terbiasa bahwa orang lain harus mengontrol mereka. Ya, sebenarnya teori kontrol itu tidak seperti itu. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, ternyata itu hanya ilusi. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Karena penguatan dan penguatan positif itu membuat anak tergantung dengan penguatan yang kita berikan. Tetapi tetap suatu saat nanti mereka akan menyadari bahwa penguatan itu sebenarnya tidak cocok untuk mereka. Ya, yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya misalnya di rumah. Misalnya kami sebagai ibu-ibu masak, lalu bapak-bapak kasih kritik. Misalnya bagaimana ya? Kamu punya masakan ini tidak enak. Atau bagaimana? Ini terlalu tinggi garam. Apalagi kita di daerah Manggarai ini nada suara kita yang jelas beda dengan yang ada di daerah Jawa. Kritikan itu, ya misalnya terlalu pedis atau bagaimana? Secara tidak sadar, kritikan itu tidak akan menguatkan karakter, ya. Tidak akan menguatkan karakter dari yang memasak.
syukur, mungkin ada memang satu atau dua orang dia bisa perbaiki, tetapi yang lainnya memilih untuk kadang marah misalnya karena kritikan tersebut. Ya, tergantung respon dari orang yang diberikan kritikan itu, sehingga itu hanya merupakan ilusi. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu hanya ilusi. Misalnya di rumah, saya suruh anak saya untuk mandi, mau nada sampai berapa oktav pun, kalau misalnya dia rasa dia belum mau mandi saat itu, misalnya pakai tarik atau bagaimanakah, pasti dia tidak akan mau. Ya. Coba kalau misalnya kita bilang begini, misalnya saya punya coba cium dulu punya baju deh. Iya mamai, baju sudah kalau itu mandi, iya, itu dia pasti mau. Tapi kita tidak boleh memaksa. Ada saja keinginannya untuk mengikuti apa yang kita minta. Ini teori stimulus respon lawan teori kontrol berkaitan dengan pandangan tentang dunia. Kalau menurut teori stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nanti akan saya berikan contoh atau kaitannya dengan anak kita juga di kelas. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau pandangan berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikut, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang berikut, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu perilaku baik atau buruk, tetapi tetap ada tujuannya. Yang berikut, kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya seperti anak-anak kita, mungkin karena kebiasaan juga, mereka tunggu dikontrol terus. Ya. Karena memang dasarnya pendidikan kita itu, kita sudah sering melakukan kontrol atau kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata berdasarkan teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, selain itu juga saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda orang lain itu tidak, atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu kalau stimulus respon. Tetapi teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya begini, apa yang kita inginkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan murid kita. Maka kita harus berkomunikasi dengan mereka supaya ada pilihan-pilihan baru. Apa maunya si anak, lalu maunya kita. Lalu kita berkomunikasi remuk. Mungkin ada pilihan-pilihan baru yang muncul dari situ. Yang berikut, kalau stimulus respon, dia model berpikirnya menang kalah, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi kalau teori kontrol, dia memiliki model berpikir menang dan menang. Artinya kedua pihak itu menang dan menang. Lalu yang berikut, disiplin positif dan juga motivasi. Ini poin yang kedua. Pada materi tentang disiplin positif dan motivasi ini, kita sama-sama belajar untuk memahami konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang kedua, memahami teori motivasi perilaku manusia dihubungkan dengan konsep motivasi internal dan eksternal. Bagian yang pertama, kita harus pahami dulu apa itu disiplin. Disiplin ini sebenarnya dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin ini dia berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dengan disiplin diri, itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai, maka dia akan disiplin. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita
mungkin kalau saya nilai secara umum, termasuk saya sendiri juga, sebelum saya pelajari materi ini, memang saya selalu kaitkan bahwa disiplin itu, kalau ada disiplin berarti sebelumnya ada aturan. Kalau seorang itu patuh terhadap aturan, maka dia dikatakan disiplin. Ya, ternyata tidak seperti itu. Ini kaitan antara disiplin tadi dengan teori motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah motivasi terendah. Dia motivasi terendah dalam teori motivasi perilaku. Jadi kalau orang yang berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan, dia akan berkata, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya. Itu artinya dia ingin dikontrol juga. Tetapi untuk poin yang pertama itu motivasinya motivasi eksternal, itu dari luar. Dia melakukan sesuatu karena ada alasannya atau ada resikonya ketika dia tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dia akan berkata seperti ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasinya motivasi eksternal, masih dari luar, karena dia melakukan sesuatu karena ingin dipuji misalnya, atau misalnya kita sebagai guru datang sekolah sesuai dengan waktunya misalnya, supaya diberikan pujian oleh kepala sekolah misalnya, bahwa si guru ini adalah guru yang paling disiplin karena dia hadir tepat waktu. Dan yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada nilai dari dalam diri yang dia yakin bahwa jika dia melakukannya, bahwa dia menjadi orang yang dia dambakan. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Ya, motivasinya berasal dari dalam diri, dan untuk disiplin positif ini diharapkan bahwa kita memiliki anak-anak kita memiliki motivasi yang ketiga ketika mereka berada di sekolah atau di lingkungannya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berkaitan dengan motivasi internal tadi, ya. Jadi bukan hanya terlepas dari perintah, tetapi harus ada niat juga dari dalam diri untuk bisa memerintah diri sendiri. Berkaitan dengan budaya positif tadi, budaya positif itu sudah secara luas untuk satu sekolah. Tetapi dasarnya memang dia berawal dari peraturan. Peraturan, lalu yang lebih luasnya yaitu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, maka akan terbentuklah lingkungan positif di sekolah. Kalau misalnya di lingkungan sekolah itu sudah terbiasa melakukan hal yang positif atau disiplin positif, maka akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Tetapi di sini sebentar kita akan bermain di keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini sedikit lebih luas dari peraturan kelas. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan juga penghargaan. Pada poin yang ketiga ini, kita diharapkan bisa memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas kita, yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, memahami proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas saja?
mengapa harus keyakinan kelas? Misalnya begini, ketika saya ingin bertanya juga kepada salah satu peserta, ya. Misalnya kepada Pak Hen, mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ya, saya jawab, ini kita gunakan helm itu karena yang pertama itu melindungi diri kita dari kecelakaan, sehingga sangat bermanfaat untuk dalam menggunakan roda 2 itu, supaya ketika misalnya celaka kepala kita dilindungi. Itu tujuannya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi yang dijawab oleh Pak Hen itu memang betul. Kalau itu merupakan keyakinan, karena kita punya keyakinan dari dalam diri bahwa kalau saya tidak menggunakan helm berarti saya tidak akan selamat kalau misalnya jatuh, atau supaya saya terhindar dari atau misalnya supaya bisa selamat ya. Sehingga mungkin ada pertanyaan lanjutan juga, apakah untuk menilai kita, apakah kalau misalnya kita jalan dari sini ke gereja, apakah kita mesti menggunakan helm? Baik, karena dari sekolah ke gereja ini, karena dia punya jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh, bisa kita jalan kaki, ya jelas tidak menggunakan helm. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan roda 2, kewajiban kita tetap pengguna jalan raya itu kita mesti mengikuti segala peraturan untuk keselamatan diri kita sendiri. Oke, terima kasih, luar biasa sekali bahwa memang sudah ada di dalam diri bahwa ada keyakinan bahwa keselamatan itu lebih penting dari aturan. Ya. Karena kalau misalnya kita hanya ikut aturan, kan jaraknya dekat saja, untuk apa pakai helm? Ya. Tetapi karena di dalam hati dan pikiran kita tadi sudah ada keyakinan bahwa saya harus selamat berapapun jaraknya, karena kecelakaan ini kita tidak tahu datangnya kapan, maka saya usahakan harus menggunakan helm. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, kalau ini masih sama juga dengan pertanyaan yang pertama tadi, yaitu supaya kita selamat atau untuk menjaga kesehatan kita. Nah, keyakinannya yaitu yang ketiga juga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya, tentu di dalam diri kita ada keyakinan kenapa saya harus seperti ini. Nah, berkaitan dengan ini tadi, yang dimaksudkan dengan keyakinan yaitu keselamatan dan kesehatan yang kita yakini, itulah keyakinan. Sedangkan peraturannya yaitu menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2. Nah, di sini nanti kita akan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita bermainnya di keyakinan kelas, maksudnya yang lebih luas dari peraturan. Karena satu keyakinan kelas itu bisa mencakup beberapa peraturan. Ya. Di situ menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Misalnya sebuah peraturan, kita buat peraturan, tetapi anak merasa bahwa peraturan itu sebenarnya tidak penting untuk dia, sehingga sama saja. Maka yang lebih luas yaitu keyakinan. Lalu ini cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan juga konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan surah pendapat. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu kalau misalnya keyakinan kelas itu sudah tidak cocok lagi diterapkan. Ya, ini contoh peraturan dan juga keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, tetapi keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Tetapi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu yaitu menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, yaitu menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kenapa harus menghormati orang lain di situ? Karena kalau misalnya anak itu terlambat, maka otomatis akan mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Lalu berkomitmen pada tujuan. Ya, komitmen datang sekolah cepat itu untuk apa? Ya, misalnya supaya apa yang sudah atau target yang akan dicapai pada hari itu bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat. Yang berikut peraturannya, misalnya dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan atau menghormati orang lain, bergantian atau dilarang menggunakan narkoba, ya, yaitu untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Misalnya kita suruh anak-anak, ya tolong biasakan budaya antri misalnya di toilet. Kalau tidak misalnya saat angkat tangan. Kalau misalnya ibu guru menunjukkan salah satu anak untuk menjawab, yang lainnya usahakan antri, jangan jawab seperti sedang kor di kelas misalnya. Maka itu sebenarnya nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan juga kesabaran. Yang berikut, gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Yang berikut, jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga untuk keselamatan dan keamanan. Nah, dari keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu lihat di sebelahnya itu artinya bahwa nilai kebajikan menghormati orang lain di dalamnya bisa muat beberapa aturan. Misalnya keyakinannya menghormati orang lain. Peraturan yang ada di dalamnya itu dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan atau bergantian atau menunggu giliran. Ya. Beberapa peraturan hanya dimuat di dalam satu keyakinan saja. Yang berikut, karena keyakinan kelas ini masih ada kaitannya juga dengan dihukum oleh penghargaan. Ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Misalnya penghargaan yang kita berikan, ya, yang datang cepat, atau misalnya Ibu ada beberapa soal. Siapa yang bisa menyelesaikan soal ini, maka dia akan pulang terlebih dahulu. Ya, misalnya, itu pengaruhnya akan berpengaruh pada jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya hari ini anak itu bisa pulang cepat karena dia tahu jawabannya. Tetapi besoknya belum tentu berlaku lagi seperti itu. Pertanyaan lain besok belum tentu dia jawab. Ya, itu juga masih ada kaitannya dengan penghargaan itu sebenarnya menghukum. Saya ada cari kemarin namanya siapa, dia bilang penghargaan itu memang menghukum. Ya, memang penghargaan itu sebenarnya memotivasi, tetapi pada saat yang sama juga itu juga bisa menghukum. Misalnya begini, di dalam satu kelas itu, misalnya saya punya di atas ada 31 orang anak. Nah, yang mampu bisa dihitunglah mungkin tidak sampai 10. Di kelas misalnya saya selalu memuji orang yang pintar lah, tetapi 21 orang yang notabene mereka adalah yang lebih banyak daripada anak yang diberi penghargaan ini, mereka justru dihukum pada saat yang sama. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka akan merasa diri rendah, bahwa tidak ada gunanya. Ya, bisa merusak psikologisnya, sehingga penghargaan itu bisa menghukum, sehingga tidak mungkin ada manfaatnya sedikit antara hukuman dan penghargaan, tetapi tidak terlalu jauh berbeda dengan antara penghargaan dengan menghukum.
Yang berikut penghargaan ini mengurangi ketepatan. Ya, misalnya saya bilang gini di depan. Untuk dari 10 nomor soal, siapa yang benar semua sebentar dan paling cepat atau siapa yang paling cepat mengerjakan ini sebentar, saya akan beri buku baru misalnya. Maka anak-anak akan bekerja supaya dia bisa cepat selesai. Tetapi kita bisa lihat jawabannya, belum tentu semuanya juga benar, karena dia akan buru-buru supaya mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh guru. Sehingga dari penjelasan itu dari atas, penghargaan ini sebenarnya tidak terlalu efektif juga. Ya. Selain itu, penghargaan juga merusak hubungan. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada sebagian anak, maka anak yang lain yang tidak diberikan penghargaan itu ada muncul perasaan dendam dengan guru. Ya. Percaya atau tidak percaya, di dalam hati kecil mereka pasti ada rasa seperti itu. Ya, hanya mungkin karena kita punya ini anak kecil. Tidak tahu yang SMA mereka sampaikan atau tidak. Baik, ini Ibu Edi, terima kasih teorinya tadi yang dimana tadi dibahas tentang dihukum oleh penghargaan. Terkait dengan poin yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Memang tergantung setiap pribadi yang menjalankan atau siswa yang namanya di mana. Tetapi saya mau katakan dalam kegiatan ini, saya mengalami hal itu ketika saya masih SD dulu, dan di mana seorang guru olahraga, ya Bapak Vitalis kebetulan masih ada, memilih teman-teman yang menurut Bapak Vitalis itu satu tim pemain dalam permainan sepak bola itu ada cadangannya. Saya posisi di cadangan. Tetapi karena memang waktunya saat itu kita kalah, sehingga pemain cadangan itu tidak sempat masuk, dan situlah timbul perasaan kekecewaan itu dengan Pak Vitalis. Pak ini tidak beri kami kesempatan untuk bermain. Polikarlah doa, Toli, habis mengajar sebentar. Sampai dengan selesainya, dan saat itu kita kalah, jadi tidak punya kesempatan. Jadi jadinya cadangan mati. Sehingga itulah yang saya alami walaupun saya sudah jadi guru sekarang, tetapi karena ingatan itu seperti yang dikaitkan oleh Ibu tadi, sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi hubungan sosial anak-anak. Jadi memang mungkin karena daya ingatnya saat itu tinggi sekali untuk anak-anak sehingga terbawa sampai kita dewasa. Tapi ini bukan berarti ketika saya masih dendam dengan seorang berbeda. Zaman itu, iya, di saat itu juga ada kekecewaan. Gitu. Sehingga satu kebanggaan ketika saya jadi guru dan belum pensiun dan kembali ke lembaga pendidikan SD Kampung ini. Terima kasih dan saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada sharing juga dari teman-teman, karena ini bukan tergolong seminar sekali yang saya sampaikan ini tadi, tetapi ini sesi berbagi antara kita supaya budaya positif ini bisa dibangun di sekolah kita. Dan dasarnya itu kita harus mulai dari kelas kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita di kelas sehingga berimbas pada budaya positif secara umum yang ada di lingkungan sekolah. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Berkaitan dengan poin yang kelima ini, yaitu penghargaan merusak hubungan. Saya rasa kita sebagai guru wali kelas ini sudah pernah mengalami hal yang sama. Dalam artian ketika kita memberi tugas dan ada beberapa anak yang sudah menyelesaikan tugas tepat waktu dan di situ kita beri nilai. Nah, ada beberapa yang tidak tepat dengan waktu karena memang situasinya sudah istirahat atau mau pulang, bahwa ada yang lain tidak mendapatkan nilai. Disinilah letak kekecewaan mereka. Kok mereka bisa diberi nilai, kok saya tidak. Nah, sementara dari kita sebagai guru sebenarnya harus bisa melihat bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk semua anak. Jadi kita perlakukan mereka itu sama, jangan membeda-bedakan. Mungkin itu dari saya. Baik, terima
kasih untuk sharingnya tadi, oke? Ya. Sekarang kita lanjutkan, tetapi sebelum ke hukuman ini, saya lupa tadi, kami ada apa namanya? Coba buat ini keyakinan kelas, ya, karena tadi sudah disampaikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu sendiri, dan saya coba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa di kelas saya sudah buat ini. Tapi bisa didengar Bapak Ibu? Bisa. Saya meminta mereka untuk bersurah pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Artinya saya tidak buat sendiri di kelas juga. Intinya dari video ini tadi, maksudnya kami membuat keyakinan kelas ini secara bersama-sama. Ya, nanti suatu saat juga nanti kalau misalnya ini sudah tidak berlaku lagi, maka kami akan mengubahnya. Oke, dan ini adalah hasil keyakinan kelas kami. Hanya ada 6. Yang pertama, kami adalah warga kelas yang bertanggung jawab. Yang kedua, kami saling menyayangi. Yang ketiga, kami saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, kami berkomitmen pada tujuan.
yang berikut kami berupaya memberikan yang terbaik dari diri. Yang berikut kami selalu menjaga kesehatan dan keselamatan. Sehingga ketika anak-anak, nanti itu dijelaskan sebentar memang, ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, maka kami berpedoman pada ini. Bagaimana keyakinan kelas kita? Apakah itu sudah sesuai? Apakah tindakan yang kamu buat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Jika belum, bagaimana solusinya dari peristiwa yang terjadi misalnya? Oke, ini masih kelanjutan dari apa itu tadi? Keyakinan kelas, hukuman, dan juga penghargaan. Ya, tadi sudah dihukum oleh penghargaan. Sekarang kita lihat bagaimana tindakan guru ketika anak itu melakukan kesalahan. Apakah itu termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Nah, misalnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku menggunakan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maka dari sini ini merupakan hukuman. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi kira-kira kenapa ini disebut hukuman. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi kenapa dikatakan Bapak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman karena terlambat dalam sekolah. Kenapa disebut hukuman? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan tindakan guru, dikatakan hukuman dari poin yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dikatakan hukuman menurut saya kalau dalam bahasa Manggarai itu dikatakan ci, ya, ci. Kenapa dikatakan ci? Seharusnya di sini diberikan penguatan. Kalau lebih dari 1 kali atau 2 kali dalam bentuk tulisan seperti di atas, tapi ini kan 100 kali, kita hitung saja. Kita menulisnya hanya 10 kali, apalagi kalau anaknya yang notabene anaknya itu masih huruf ataupun penggalan kalimat katanya itu masih lambat atau rendah, mereka menulis 100 kata atau 100 kalimat ini itu sudah di luar ambang batas mereka, ya. Kita saja hanya menulis sampai 20 atau bahkan kalau digabungkan 100 kalimat ini itu sudah mencakup 1 lembar, ya. Kita saja menulis setengah halaman itu setengah halaman sudah merasa capek, ya. Saya rasa ini dikatakan ci kalau orang Manggarai bilang, ya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Pak Heri tadi. Memang benar sekali bahwa itu bisa dikatakan ci karena atau hukuman. Yang kedua juga, kalau anak terlambat datang sekolah, kita lihat juga alasannya tadi, yaitu dia terlambat datang sekolah. Apakah ada kaitannya ketika dia terlambat itu dengan mencatat 100 kali di dalam buku? Apakah terlambat datang sekolah itu bisa menguatkan karakternya dia dengan menulis itu? Kalau tidak itu maka itu merupakan sebuah hukuman. Kalau terlambat datang ke sekolah misalnya, kita komunikasikan dengan anak apa hal yang baik atau bagaimana kita mencari solusi untuk hal ini. Karena teman-teman lain tadi sudah laju mereka punya materi, sudah ada satu pokok bahasan yang kami sudah bahas dengan teman-teman. Bagaimana dengan ini sudah? Karena yang terlambat itu yang jelas sudah tertinggal materi yang sudah dibahas di kelas sebelum dia datang ke sekolah. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena tidak ada kaitannya. Kecuali kalau misalnya di poin yang terakhir itu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu sudah sesuai karena teman yang lain masih di lapangan dan mereka sudah, misalnya dia sudah terlambat 10 menit. Kita tahu kalau misalnya les PJOK, kalau praktek misalnya, yang jelas sebelumnya kan ada pemanasan.
Nah, karena dia tadi tertinggal 10 menit itu, maka dia pemanasan sendiri, yaitu dengan lari dua kali keliling lapangan. Ya, sehingga itu sesuai sanksinya atau konsekuensi dari tindakannya. Nah, yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu juga merupakan sanksi atau konsekuensi dari tindakannya. Ya, yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu sesuai. Ya, kalau misalnya dari contoh ini kita buat hukuman, misalnya dia sudah senggol meja tadi dan airnya itu tumpah, lalu kita minta ya berlutut. Nah, apakah berlutut itu sesuai dengan kesalahan yang dia buat? Apakah dengan berlutut akan menguatkan karakternya, artinya kedepannya dia harus hati-hati? Ya, tidak juga. Sehingga kalau misalnya kesalahannya yaitu ada tumpah air di meja karena disenggol, maka tanggung jawabnya dia harus membersihkannya. Begitu juga contoh lain itu, misalnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Seharusnya itu tidak mengenakan ya. Misalnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu juga tidak sesuai. Hingga itu disebut hukuman. Bagaimana saja caranya kita guru supaya kesalahan yang dibuat itu kita berikan konsekuensi dari kesalahan itu supaya bisa menguatkan karakternya. Ya. Yo. Ya, kalau bukan dion salah dion sanksi. Ya, tidak ada gunanya. Saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata dia tadi terlambat. Apalagi kalau misalnya untuk contoh yang pertama ini, kita suruh dia buat itu di dalam kelas saat pelajaran. Sudah dia ini terlambat 10 menit, tertinggal dari teman lain. Tambah lagi kita suruh catat 100 ini. Jadinya bukan hanya 10 menit saja dia tertinggal, tetapi malah 1 jam. Dia lebih rugi lagi. Ya. Sudah tidak sesuai dengan teori kontrol tadi yang menang-menang. Ya. Oke, ini perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi itu ci itu yang jelas menyakitkan anak. Nah, kalau sanksi sesuatu itu harus terjadi, tetapi memang berdasarkan kesalahan dan kekeliruan yang dibuat oleh anak. Yang berikut, hukuman itu membuat anak sakit fisika ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, bisa juga merusak hubungan karena menimbulkan dendam di dalam dirinya atau merasa dirinya rendah, tidak menghargai diri sendiri. Kalau sanksi atau konsekuensinya yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia tidak nyaman hanya sebentar saja. Misalnya kalau tumpah air tadi, dia tidak nyaman hanya mungkin malu sedikit dengan teman-teman karena harus ambil kain dan tutup lap itu. Itu hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Yang berikut, kalau hukuman ini anak bisa saja membenci kedisiplinan. Ya. Tetapi kalau sanksinya sesuai dengan kesalahan yang dibuat, maka anak lebih menghargai disiplin. Yang berikut, hukuman ini merupakan paksaan, sedangkan sanksi itu stimulus dan tanggapan. Misalnya begini tadi, ya karena kalau sudah tumpah air di situ, ya berlutut di depan. Dikatakan paksaan karena sebenarnya mungkin anak tersebut tidak mau, siapapun juga pasti tidak mau kalau disuruh berlutut, maka itu tergolong paksaan. Yang berikut, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, dia anak akan memiliki konsep diri yang buruk. Oh, ternyata saya itu seperti ini. Memang aku omongin kekah. Ya. Dia memiliki konsep diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bangga dengan dirinya sendiri. Kalau sanksi atau konsekuensi, anak akan memiliki konsep diri yang baik, bahwa memang kalau kesalahannya seperti ini, maka konsekuensinya harus seperti ini. Ya. Yang berikut, kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya.
lebih mudah dia lebih mudah tipu. Daripada saya dapat hukuman begitu sebentar, lebih baik saya tipu saja. Ya, kebetulan waktu itu saya ada di kantor, pernah ada suatu kejadian anak kelas 5. Mereka ini terlambat datang sekolah. Lalu ibu kepala sekolah tanya, kenapa kamu terlambat masuk sekolah, masuk kelas? Pak Yu tadi ada suruh ambil pemantik. Akhirnya sampai di kantor, ibu kepala sekolah langsung menghampiri Pak Yu lalu tanya, PIT bukan sejarah pertama kalau sudah tahu kok gak bisa masuk. Bisa saja itu suruh anak sekolah ini untuk ambil pemantik. Akhirnya Pak Yu kaget di situ. Ibu saya tidak pernah suruh mereka ambil pemantik. Saya memang tahu diri ibu mereka ini sudah jam masuk Pak Ansol yang cara laku itu kan. Akhirnya ibu kepala sekolah suruh minta bantuan Pak Yu untuk panggil itu ketiga anak untuk tanya di atas. Tapi di atas mereka juga tidak menjawab dengan jujur dengan di Pak Yu. Sampailah di kantor, ibu kepala sekolah tanya. Mereka bilang, karena dia bilang begini tadi, kita sudah terlambat ini, lebih kita tipu saja ibu. Maka baru 2 hari setelah saya kembali. Itu tadi, karena hukuman bisa jadi anak akan mudah tipu. Mereka akan berpikir begini, daripada kami sebentar dihukum, dimarahi atau bagaimana, lebih baik saya tipu saja. Ya, silakan. Baik, ini terkait dengan materi ini perbedaan hukuman dan sanksi dari ini hal yang sangat luar biasa. Karena di sini menurut saya hukuman itu sebenarnya itu yang erat kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak. Karena memang apa yang dikatakan dalam undang-undang perlindungan anak itu hukuman itu tidak boleh ada karena akan berdampak pada yang pertama itu perubahan yang sekarang terjadi ini kan dengan yang seperti dulu di ujung lautan ada sejuta prestasi, tetapi kan beda dengan perlakuan yang sekarang. Sehingga terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Beji tadi itu yang dari depan tadi mulai beberapa slide di sebelumnya tadi itu tidak ada salahnya karena memang saya rasa bersyukur dan terima kasih juga karena memang banyak teman-teman guru hampir seluruh ini hanya berdebat persoalan karena ketidaktahuan ini. Saudara onggaran cueka beda kan, padahal sebenarnya konsepnya ada. Inilah konsep yang kita temukan. Kalau seandainya semua kita disosialisasikan ini tentang hal-hal seperti ini, materi ini, saya sangat yakin semua guru pasti akan memahami dan tidak akan ada lagi pemahaman seperti yang dulu atau yang terjadi dengan hukuman itu. Tapi memang mengapa teman-teman guru itu karena itu tadi, karena memang tidak adanya sosialisasi. Ini kan karena memang ada kegiatan guru penggerak, makanya apa yang Mbak Ibu dapatkan itu sehingga wajib untuk menyampaikan ini sebagai bahan sosialisasi. Terima kasih sekali. Mungkin tambahan dari saya sedikit. Oh ya, silakan. Berkaitan dengan materi ini, barangkali nanti semua teman-teman guru di lembaga kita ini ikut mendengarkan seperti apa perbedaan antara hukuman dan sanksi. Kalau yang kita ikut hari ini itu hanya kita 6 saja, dan kalau Bapak Vitalis lagi berapa bulan sudah selesai. Oleh karena itu minta supaya mungkin satu waktu lah semua teman-teman guru ikut untuk mendengar materi seperti ini supaya tahu perbedaan hukuman dan sanksi. Sekian. Oke, baik, terima kasih untuk masukan dari Pak Hen dan Pak Obe tadi. Ya, memang benar. Undang-undang itu pasti diciptakan mereka kaji dulu apa efek dari hukuman ini sehingga muncullah undang-undang seperti itu. Ya, saya juga memang berharap tadi hanya karena saya bisa maklumi juga karena sebelumnya ini corona lalu masih banyak lagi ketertinggalan kita semua di kelas. Tetapi saya sangat bersyukur tadi Bapak Ibu guru masih bisa meluangkan waktu untuk bersama saya supaya bisa mendengarkan ini. Ya, sebenarnya bukan hanya ini hanya salah satu materi yang kami pelajari dalam program guru penggerak. Masih banyak lagi yang bisa mengubah paradigma kita sebagai guru
bagaimana seharusnya kita berperilaku di dalam lingkungan sekolah. Ya, selain itu juga bagaimana kita membuat visi misi, itu kami belajar di program guru penggerak. Bagaimana membuat visi misi sekolah. Ya. Dan untuk saat ini kami masih belajar tentang membuat RPP berdiferensiasi. Itu RPP untuk mengakomodir keberagaman siswa yang ada di kelas. Itu sedikit, kita lanjutkan. Ya. Yang berikut tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Materi ini tujuannya untuk memahami bahwa setiap tindakan murid yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, entah itu baik atau buruk. Itu intinya mereka akan memenuhi kebutuhan mereka. Nanti kita akan pelajari apa saja kebutuhan dasar manusia. Lalu yang berikut, memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Ya, kalau misalnya mereka memenuhi kebutuhannya secara negatif, maka tugas kita sebagai guru, kita akan tuntun mereka supaya mereka bisa memenuhi kebutuhannya secara positif. Ya. Yang berikut, memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Kita sebagai guru harus paham itu bahwa misalnya anak membuat kesalahan di kelas, sebenarnya dia itu ingin memenuhi kebutuhannya, tetapi dia tidak tahu cara untuk memenuhinya, terpaksa dia harus memenuhinya dengan cara yang negatif. Yang berikut, memahami peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Itu tujuannya kita belajar pemenuhan kebutuhan dasar. Oke. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi itu bukan hanya untuk anak, semua kita manusia. Apa yang kita buat itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta, kasih dan sayang. Yang berikut, kebutuhan akan penguasaan. Yang berikut, kebebasan dan juga kesenangan. Ya, kebutuhan akan bertahan hidup itu yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ya, selain itu juga, karena kita orang dewasa semua, seks juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, yaitu sebagai bagian dari proses kebutuhan reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya. Tetapi anak juga memiliki kebutuhan untuk itu. Misalnya di kelas. Ya, misalnya di kelas kita buat aturan misalnya. Kalau untuk saling menghargai orang lain, maka kita tidak boleh makan di dalam kelas. Ternyata si anak ini dia makan di dalam kelas. Ya. Dan kita misalnya ini, semoga kita tidak melakukan seperti itu. Misalnya kita langsung marah, kenapa kamu makan di dalam kelas? Karena kita tidak tahu tadi apa saja itu kebutuhan dasar manusia. Padahal kalau kita tahu, dia pasti akan jawab, ibu karena saya terlalu lapar. Kadang juga kita guru tidak terima entah kamu lapar atau tidak, tapi kita itu saling menghormati di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, bagaimana caranya kita supaya dia tidak lapar, berpikir menang dan menang itu tadi. Misalnya kita minta dia, ya untuk beberapa menit tidak apa-apa keluar saja dulu sedikit, karena makan di luar supaya tidak mengganggu orang. Potong-potong hang dipegang, jadi berkata dong. Ya, itu pemenuhan. Mungkin kita lihat bahwa itu merupakan hal yang negatif yang dilakukan oleh anak, tetapi sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan psikologis, yaitu untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, misalnya begini, anak-anak itu, misalnya kita
beda memperlakukan anak-anak di dalam kelas. Lalu si anak ini karena kita tidak perhatikan, maka dia mulai buat onar sudah. Kiri kanan terus di dalam kelas, lalu kita marah. Coba kita mau. Ternyata dia ini ingin membutuhkan kasih sayang dari kita. Aku bote kita mau perhati gitu. Padahal dia ingin memenuhi kebutuhannya yaitu cinta dan kasih sayang. Selain itu juga ada penguasaan kebebasan dan juga kesenangan. Ya, karena ini tadi sisi berbagi, mungkin dilihat dari katanya, mungkin Bapak Ibu bisa berikan contoh mungkin mana yang merupakan penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Sedikit saya berbagi sedikit. Oh ya. Mungkin masih berkaitan dengan hukuman dan dengan konsekuensi. Saya ingin berbagi berkaitan dengan murid saya di kelas 6B. Saya juga tidak tahu seperti apa mereka. Sampai kakak Pak Heri kemarin ada ngomong dengan saya bahwa murid di kelas 6B ini terlalu nakal sudah. Pada saat mengajar saja matematika, mereka masih ada yang nyanyi, ada yang ngomong sembarang, ada yang main-main yang tidak bagus lah seperti itu di kelas. Sehingga itu yang membuat teman-teman lain itu kurang fokus dengan apa yang kita ajarkan. Sehingga ada beberapa kemarin yang saya suruh keluar dan tidak boleh mengikuti materi tidak boleh mengikuti les matematika. Saya ingin tanya dengan teman-teman, apakah ini salah satu hukuman atau konsekuensi? Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Obe. Sebelumnya saya juga ada bocor sedikit, karena setelah ini kita akan buat komunitas praktisi. Ya, di dalam komunitas praktisi ini tadi kita bisa berbagi apa tantangan yang kita hadapi di kelas. Ini nanti Ibu Wakil Kepala Sekolah mudah-mudahan semua guru juga bisa ikut, karena komunitas praktisi itu komunitas yang ada di sekolah untuk pengembangan profesi. Ya, apa tantangan kita di kelas, kita informasikan melalui forum, lalu didiskusikan bersama. Kalau misalnya kita belum menemukan solusi yang tepat, maka kita bisa cari narasumber dari luar. Tetapi saya yakin juga karena kita punya banyak guru senior, bisa juga narasumber tidak harus dari luar, sesama kita juga. Yang penting bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh teman. Ya, itu sedikit informasi berkaitan dengan komunitas praktisi yang akan kita bentuk. Dan itu tujuannya. Untuk itu Pak Obe mungkin. Oh ya, nanti untuk itu jawabannya di komunitas praktisi ya Pak Obe. Ya. Kita fokus dulu ke materi budaya positif ya Pak Obe. Ya. Untuk penguasaan misalnya, anak itu untuk penguasaan ini yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Biasa di dalam kelas itu kita bisa lihat anak ini memiliki kebutuhan penguasaan. Misalnya dia ingin agar dia sekali yang paling berkuasa di kelas. Sebetulnya dia ini memiliki kebutuhan akan penguasaan, tetapi dia lakukan dengan cara yang negatif. Kalau cara yang positifnya, misalnya anak yang paling menonjol sekali di bagian pengetahuan, itu yang positifnya penguasaan. Karena dia merasa bahwa dia akan paling berkompeten di kelas. Ya, itu yang positifnya. Kalau yang negatif tadi justru seperti itu. Yang katanya nggak tahu atau di kelas supaya dinilai dia paling berkuasa di kelas. Sebenarnya kebutuhan ini yang ingin dia penuhi. Yang berikut kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Kalau ini sebentar ada contohnya, saya ada videonya di bagian segitiga restitusi. Yang berikut, untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, misalnya ada saya punya anak di atas namanya Tian. Dia sering temannya, misalnya dia pernah rotasi, dia bilang lagu.
Ketika saya tanya, Nana, kenapa kau olok dia begitu terus saja? Ibu saya senang sekali kalau lihat dia marah. Ya, memang agak lucu juga. Agak lucu juga kalau misalnya kita dengar mereka punya respon. Ibu saya senang sekali kalau dia marah. Mungkin Kalau tidak ada respon, tidak merasa puas. itu sudah. Mungkin dia pikir mungkin dia rasa lucu atau bagaimana mukanya Tasya kalau dia marah sehingga dia terus. Ya. Tetapi saya sudah buat segitiga restitusi waktu itu dengan mereka bahwa ya itu artinya Nana ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Tetapi ada tetapinya, yakni Nana senang tetapi Tasya tidak suka. Itu artinya Nana tidak menghormati kebahagiaannya Tasya. Ya. Itu sebentar ada di bagian restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan yang dialami anak. Nah, itu materi terakhir sebentar. Yang berikut tentang dunia berkualitas. Ini masih ada kaitan tadi dengan kebutuhan murid. Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang yang atau hal-hal kita dan buat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita, itu adalah dunia berkualitas. Ya, murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki. Lalu bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan kemerdekaan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, yang kita harapkan dari dunia berkualitas ini, anak memasukkan dirinya di dalam dunia berkualitasnya dia. Maksudnya dia tidak menyimpan bahwa yang berkualitas bagi dia itu guru, karena sering diberi penguatan oleh guru atau kontrol oleh guru sehingga dunia berkualitas bagi dia itu guru. Ya. Yang diharapkannya itu yang ada di dunia berkualitasnya dia itu dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri. Yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu kita melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita. Yang berikut dapat mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Untuk posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol bagi kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Yang keempat, menjadi monitor atau pemantau. Dan yang kelima, menjadi manajer. Yang pertama, penghukum. Ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, misalnya begini, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Kamu selalu salah. Ya, kamu ini pasti kamu selalu yang terakhir untuk apa? Selesai pekerjaan ini. Ya, itu ya. Guru di posisi penghukum ini, guru ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara guru tersebut. Kita merasa bahwa hanya cara ini yang mampu mengubah anak-anak kita. Yang berikut, yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Misalnya kalau kata berpoin, membayar aturan, kamu sengaja sekali kasih fakta ini berpoin, padahal orang tua susah-susah cari uang untuk membeli berpoin. Yang berikut sebagai teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Misalnya gini, ayo bantulah demi bapak ya, bawa mata jabat dan busuk. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini angkat alasan guru dari apa? Itu kan. Tetapi memang dari hatinya tidak ada niat untuk disiplin misalnya. Lalu murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang berikut monitor atau pemantau. Kalau monitor berarti mengawasi. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga konsekuensi. Ya. Pertanyaannya diajukan misalnya, peraturannya apa? Kita tanyakan peraturan itu ke anak. Kalau dia melanggar peraturan, maka konsekuensi atau sanksinya bagaimana? Seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Posisi ini akan menggunakan stiker ya, dan lain-lain. Yang berikut posisi manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai guru, kita diharapkan ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa mengambil posisi manajer ini. Ya, karena dengan posisi manajer ini itu akan menguatkan bakat atau karakter anak. Posisi kontrol restitusi. Kalau misalnya posisi kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu identitas anak akan gagal. Kenapa gagal? Karena ketika seorang anak itu berbuat salah, itu sudah di dalam dirinya merasa gagal karena sudah bersalah. Nah, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Untuk poin yang pertama, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan menghindari hukuman. Itu masih masuk ke motivasi terendah tadi dari 3 motivasi perilaku manusia. Kalau yang kedua, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman dan pemantau, ya, maka kita menggunakan motivasi perilaku yang kedua, yaitu kita membiarkan anak mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, karena nanti dia akan bergantung kepada kita, karena dia merasa bahwa kita adalah sebagai temannya dan juga sebagai seorang pemantau. Ya. Kalau ini identitasnya berhasil atau sukses, hanya saja itu masih termasuk kontrol dari luar, masih motivasi eksternal. Nah, yang diharapkannya yaitu posisi manajer, karena di posisi manajer itu anak bisa menghargai diri sendiri, sehingga masuk ke motivasi yang ketiga tadi, maka anak itu berperilaku karena dia memiliki nilai-nilai yang dia percaya. Dan yang ketiga ini identitasnya juga berhasil, dan kontrolnya itu kontrol diri atau motivasi internal. Sedikit lagi, guru misalnya untuk penghukum, guru itu berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan juga menyindir. Misalnya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya. Hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan juga dia akan berbohong. Karena dia takut akan mendapatkan hukuman. Yang berikut kaitan dengan dunia berkualitas yang sudah kita pelajari tadi, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi kita mau masuk ke dunia berkualitas di luar sudah. Ya.
Yang berikut, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Anak sudah terbiasa karena kita melakukan hukuman. Misalnya temannya bilang, asik orang gitu santai saja. Kan dia tetap dia juga akan marah-marah juga. Itu resikonya. Semangat ya, sudah baik lagi. Ya, lalu dampaknya pada murid mereka akan mengulangi kesalahan yang sama karena mereka sudah tahu dampaknya. Ya paling jarang berlutut paling pada dia gitu toh itu juga. Yang berikut membuat orang merasa bersalah. Ya, guru ini akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa sekali. Ya. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ya. Lalu anak akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Tetap juga anak itu akan berbohong karena dia merasa bahwa tidak menghargai gurunya. Kalau di sini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Ya, memang dia masuk ke dunia berkualitasnya dia. Kalau penghukum tadi di luar. Lalu murid akan berkata, maafkan saya. Dia tetap akan minta maaf, tetapi dampaknya dia akan merasa rendah diri. Ya. Karena dia merasa bahwa saya ini tidak menghargai sekali saya guru. Memang dia akan sadar akan kesalahannya. Yang berikut sebagai teman. Sebagai teman ini guru akan membuatkan alasan untuk muridnya. Misalnya, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ya, seolah-olah kita meminta anak untuk balas apa yang sudah kita lakukan ke mereka. Ya. Kalau ini murid meletakkan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Masih termasuk penting sudah. Kalau yang tadi hanya masuk ke dunia berkualitasnya, dia sekarang bagian dari salah satu yang terpenting. Dia akan berkata begini, saya pikir bapak kata ibu teman saya ternyata begitu. Dampaknya pada murid, anak akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru. Karena dia merasa bahwa gurunya ini adalah teman saya. Mana terlambat, tapi kalau teman ke Pak WP sih bang, dia tidak akan marah karena saya teman dengan dia. Nanti dia akan tergantung. Yang berikut posisi pemantau. Kalau guru mengambil posisi pemantau, dia akan menghitung dan mengukur apa peraturannya. Ya. Hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diabasi. Ya. Kalau ini sudah biasa, misalnya karena saya sering larang mereka bilang kelas supaya tidak ribut, maka sedikit saja saya ke kantor, mereka tetap akan ribut lagi. Artinya mereka akan tertib ketika dipantau. Ya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Memang di dunia berkualitas lihat bahwa guru ini ada peraturan dan juga ada hukumannya. Ya. Dia akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Dan yang diharapkan kita bisa mengambil posisi manajer, karena posisi manajer ini untuk menguatkan karakter anak. Kalau posisi manajer, kita sebagai guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, ya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya kita meminta dia sendiri bagaimana untuk mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Yang berikut, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia akan memasukkan dirinya sendiri. Oh, bapak saya ini adalah anak yang berarti. Dia masuk dirinya sendiri di dalam dunia yang berkualitas. Ya. Dia akan berkata bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan. Ini ternyata tidak begini. Bagaimana sekali caranya supaya saya tidak seperti ini lagi. Itu dari dalam hatinya sendiri. Lalu dampaknya pada murid, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, jadi yang diharapkan di sini tadi, kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer. Dan poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini tujuannya untuk memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua,
dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, berkaitan dengan restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, segitiga restitusi ini penting. Misalnya di rumah, anak sudah berbuat salah karena tidak sesuai dengan keinginan kita, terus kita akan bilang begini, ini malam kau tidak boleh tidur di rumah. Maka kita bisa nilai sendiri apa yang terjadi pada anak kita ke depannya untuk saat itu dan juga seterusnya. Ya. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa dikucilkan. Ya. Intinya ada hal buruk yang terjadi dengan dirinya ketika kita justru melemparnya atau keluar dari kelompoknya atau keluar dari keluarga. Ya, justru lebih berbahaya. Maka itu justru membuat dia tidak selamat. Bisa seperti satu orang tua saja suruh saya keluar, maka dia akan misalnya ini hal yang terburuk, misalnya dia akan bunuh diri atau melakukan pergaulan yang bebas di luar, ya, karena kita sudah usir dia dari rumah. Ya. Ini ada ini ada ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oh, ya. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan siapa tadi dia melakukan kesalahan. Yang berikut, restitusi ini tawaran bukan paksaan. Misalnya begini, kita tidak boleh suruh, kau harus minta maaf dengan dia. Ya, restitusi ini tidak seperti itu. Ya. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, melihat ke dalam diri apakah hal yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan atau tidak. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, karena ada segitiga restitusi, di bagian keduanya sebentar ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kebutuhannya atau alasannya kenapa dia melakukan itu. Ketika dia jawab, kita bisa tahu, oh anak ini sebetulnya dia punya kebutuhan ini yang sebenarnya harus dia penuhi. Ya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Harus evaluasi diri. Yang berikut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan yang hanya pada saat itu saja. Misalnya dia sudah meminta maaf, tetapi dia lebih ke pembentukan karakternya. Yang berikut, restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Ya. Kan biasanya anak kalau kita panggil, ibu dia tadi begini-begini, sampai ibu dia tadi begini-begini. Ya, kita bisa bilang begini, ya ibu tidak mau lihat siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita bisa menyelesaikan ini. Nah, bagaimana solusinya? Ya. Lalu yang berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi supaya dia kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak. Ya. Yang berikut, kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Ya. Untuk menstabilkan identitas misalnya, ya, karena anak tadi dalam posisi emosional sudah, ya, yang jelas otak mereka itu sudah tidak mampu untuk berpikir rasional lagi. Ya, jangan, ya, saya yakin
kita semua. Sulit lagi untuk berpikir rasional. Tetapi ya, ketika melakukan kesalahan itu sudah termasuk identitas kita itu sudah gagal. Nah, bagaimana cara guru supaya menstabilkan identitas tersebut supaya anak itu tidak merasa gagal terus? Ya, misalnya gini, kita akan bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, dari situ kita akan tanya, sudah validasi. Ya, kamu tentu punya alasan tadi. Kenapa? Tetapi kita pelan menyampaikannya supaya anak tidak karena dia tadi sudah emosi, tambah lagi kita dengan suara kasar, rame, tidak bisa selesaikan sudah itu masalah. Tidak ada solusinya. Oke, ada beberapa pertanyaan untuk menstabilkan identitas ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi maksudnya di sini kita tidak membenarkan anak itu melanggar peraturan. Tidak bermaksud seperti itu. Melanggar peraturannya tetap kesalahan, tetapi hanya untuk menstabilkan identitasnya saja supaya dia tidak merasa gagal terus. Ya, yang berikut, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Masa waktu itu ada anak yang terlambat, saya juga bilang saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah terlambat datang sekolah, tetapi saya tetap punya alasan kenapa saya datang terlambat. Kamu juga pasti punya alasan, ini kenapa datang terlambat. Nah, tidak akan jawab. Dia tidak akan merasa rendah diri kalau seperti itu. Menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitasnya. Yang berikut, misalnya Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Biasa anak kalau mereka mulai lapor sudah tidak mau dengar orang lain atau guru. Ibu dia tadi begini-begini, datang satu lagi, ibu dia tadi yang mulai. Nah, maka kita harus stabilkan identitasnya. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu, misalnya, salah sekali dia begini-begini. Oke, kamu berhak merasa begitu, siapapun. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Setelah langkah itu sudah selesai, maka masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita validasi tindakannya yang salah. Kita tanya sudah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, Mas Santian yang sudah saya contohkan tadi, dia tahu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, dia jawab, besar senang sekali kalau dia Tasya marah. Nah, itu alasannya. Kita validasi tindakan yang salah itu. Artinya kesalahan itu pasti punya tujuan, atau apa yang dilakukan itu pasti punya tujuan, entah itu baik atau buruk. Ya. Lalu yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya adalah karena begini-begini tadi. Oh ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kalau masukan juga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau misalnya sikap yang dia buat itu sudah bagus sebenarnya, tetapi tetap saja terjadi konflik. Nah, maka kita bisa validasi bahwa kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya harus lebih sabar. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Kita tidak boleh berbicara ke mereka. Biasa saja melanggar aturan itu biasa. Kita juga melanggar ya tetap melanggar. Ya. Yang berikut, yang langkah yang terakhir sudah kita menanyakan keyakinannya sudah. Apa yang kita percaya? Atau apa keyakinan kelas kita misalnya masuk sudah tadi, ibu kami warga kelas yang saling menyayangi. Oh iya, tadi itu kan Nana sudah orok dia toh, apakah itu masih saling menyayangi? Tidak ibu. Oh ya, bagaimana sudah kali ini? Ibu begini, mulai sekarang misalnya saya tidak mau orok dia lagi, terus saya akan minta maaf untuk sekarang. Ke depannya bagaimana? Ya, mulai sekarang ibu saya tidak akan buat lagi. Misalnya, selain itu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya. Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itu sedikit tentang segitiga restitusi. Dan juga segitiga restitusi itu
tidak harus dilakukan saat anak itu melakukan kesalahan. Botong-botong lang emosi di seto ya kalian sama tahu kan? Ang korelasi kita si kan. Kalau misalnya kita masih belum mampu menstabilkan identitas, atau misalnya kita sudah coba menstabilkan mereka punya identitas, tetapi ya, yang namanya manusia mereka tetap emosi misalnya, mereka sudah terlalu emosi, terbawa emosi sudah. Asli saat itu pada restitusi itu, potong nama lagi tes tom. Kemudian nggak bisa guru potong nggak racun salite. Yo, kita cari waktu lain yang mana saat itu emosi mereka sudah stabil. Ya, ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu oleh kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yang berikut, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya. Apakah belajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Kapan kamu siap untuk mulai? Kadang anak juga tidak mau jawab. Kan kita dulu bisa nilai, oh ini anak, ini karena sudah terlalu emosi, dia tidak jawab. Kadang juga karena dia malu saat itu, dia tidak bisa jawab. Mungkin saat itu kita belum buat segitiga restitusi, misalnya setelah berapa menit dulu atau berapa jam dulu baru kita buat restitusinya. Atau apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Di sini ada contoh segitiga restitusi. Nanti kalau ada video lagi, tolong siapkan. Sudah tidak ini. Sudah pas. Sudah 100%. Baik itu, kami coba buat segitiga restitusi dengan dapat. Karena waktu itu dia hapus dia punya nama di jadwal tiket. Hapus. Ya, tapi sekarang dia sudah perbaiki dan setiap hari Senin dia sudah menjalankan tiket. Tidak mau Ya, disuruh. memang itulah keragaman dari anak-anak kita. Coba memang nggak sadar. Sebelum ini, bukan hanya anak saja yang ada di semua warga kelas. Lalu kita sudah ada keyakinan bahwa kita itu anak yang bertanggung jawab, anak yang bisa menjaga keselamatan dan kebersihan. Nah, ini termasuk untuk menjaga kebersihan kalian dan juga bagian dari tanggung jawab. Kecuali kalau begini tadi Nana, hanya Nana saja yang saya tulis namanya di situ ya. Dari hari Senin sampai Sabtu dapat terus ya bersih kelas ini kan tidak. Ya, lalu memang dia minta maaf juga, dia bilang. Lalu saya tanya, bagaimana caranya? Dia bilang, Ibu sebentar saya pakai tip X itu, lalu saya tulis lagi. Dan mulai hari Senin depan saya saya jalankan tiket. Iya. Nana, daripada begini kan, ketika saya cek nanti kelas masih kotor misalnya, teman-teman bilang, ada apa yang tidak jalankan tugas? Nana bilang begini, Ibu tidak ada saya punya nama di situ. Kalau misalnya saya bilang, saya tidak tahu bahwa Nana punya nama sudah sore toh, salahkan aku boleh tidak bisa koge, karena Ibu tidak kenal. Ternyata Nana sendiri yang sore. Itu sedikit berkaitan dengan itu. Ada juga restitusi, ada videonya juga. Dia isap vape, ya. Istilah apa ini? Isap vape. Lalu saya tanya, bagaimana dengan mama? Bagaimana responnya mama? Mama ketika Nana lihat apa ini? Ketika Nana isap vape, tidak apa-apa Ibu. Asal kita apa? Ya, apa itu mau vape atau vape
Pastinya saya juga tidak tahu. Nah, yo. Lalu dia saya nanya cita-citanya, dia bilang mau jadi polisi. Nah, kalau seperti itu tidak bisa nanti. Tapi intinya memang keselamatan. Apalagi kamu ini rokok elektrik. Oh, memang dia ini anak tunggal, Mek? Iya. Tidak, anak-anak ini karena tidak memahami. Iya. Sehingga mereka punya kesenangan lingkungan sosial. Bisa jadi. Tapi masalah bagus juga bisa kita tunjukkan di sini supaya kita bisa sosialisasikan bagi orang tuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi diskusinya memang seharusnya juga ada, tetapi Bapak Ibu juga kan tahu saya juga masih belajar tentang ini. Tetapi ada baiknya juga untuk sesi diskusinya kita bawa ke komunitas praktisi. Apa tantangan kita di kelas, nanti kita bawa ke komunitas praktisi supaya kita bisa selesaikan di sana. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Mama Nei dan juga Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya bersama saya untuk meluangkan waktunya bersama-sama untuk mendengarkan sesi berbagi dari saya berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga suatu saat nanti kita juga punya waktu. Ada banyak hal yang kami pelajari di guru penggerak ini. Dasarnya dulu perubahan paradigma kami berkaitan dengan apa nafasnya ini pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ya. Lalu bagaimana profil pelajar yang diinginkan, profil pelajar Pancasila. Lalu apa saja nilai dan peran guru penggerak. Lalu bagaimana membuat visi pribadi dan juga visi misi sekolah. Itu kami pelajari di sana. Dan juga saat ini tadi tentang kami belajar membuat RPP berdiferensiasi supaya bisa mengakomodir keberagaman siswa-siswi kita di kelas. Ya, itu saja. Mungkin ada tambahan dari mengenai atau? Terima kasih kepada Ibu Eji yang sudah memberikan materi yang mungkin sangat mendorong dan memotivasi kami guru-guru. Jadi mungkin ini satu harapan mungkin kita nanti bisa minta Ibu Kepala Sekolah untuk merestui dan menyetujui materi ini nanti akan diberikan kepada semua guru. Barangkali kita bisa duduk satu hari untuk nanti memberikan materi ini, karena ini materi ini sangat bermanfaat ya. Mungkin ini ya kalau saya lihat tadi ya mungkin kita juga guru selama ini banyak sekali ya yang masih belum sempurna. Maka dengan materi ini mungkin bisa kita guru memperolehnya, karena ini pengetahuan untuk kita berkaitan dengan kita punya anak didik di kelas. Karena itu nanti saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah untuk nanti materi ini khususnya budaya positif ini diberikan kepada semua guru. Ya, jadi kita banyak. Kalau saya lihat tadi ya mungkin ini pembaruan untuk nanti ya kita ke depannya. Dan ini nanti saya minta restu dari Ibu Kepala Sekolah supaya nanti satu hari kita bersama dengan guru seluruhnya untuk menyampaikan materi ini oleh Ibu Eji. Jadi itu harapan saya Ibu Eji. Jadi terima kasih Ibu Eji sudah memberikan kami pengetahuan ya untuk kami yang guru kelas tadi hari ini. Jadi sangat berterima kasih. Dan kita selanjutnya nanti materi ini akan diberikan kepada guru-guru. Ya. Dan itu saja Ibu Eji. Terima kasih.